Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Dunia Beda, tempat di mana takdir bisa berbalik dalam sekejap mata. Bayangkan, sebuah gaun pengantin putih yang seharusnya menjadi saksi cinta, justru menjadi kain kafan terakhirnya. Di malam pertama yang didambakan, sebuah janji suci hancur berkeping-keping. Tubuh yang seharusnya dipeluk dalam kehangatan, kini terbujur dingin tak bernyawa di lantai kamar yang mewah. Sebuah penolakan hati, menjadi harga yang harus dibayar dengan nyawa. Apa yang sebenarnya terjadi di balik pintu kamar pengantin yang terkunci itu? Namun sebelumnya, bagi yang beragama Islam, saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menambah wawasan dan membantu kami membuat cerita baru yang menghibur untuk kamu semua. Langit di atas kawasan Dago Pakar, Bandung. Pagi itu tampak begitu jernih. Udaranya sejuk, membawa aroma basah dari tanah dan wangi samar pohon pinus yang menusuk hidung. Di sebuah gazebo kayu sederhana, yang berdiri di sudut taman rumahnya yang asri, Anindita sedang tenggelam dalam dunianya. Kuas di tangannya bergerak lincah di atas kanvas, menorehkan warna biru, putih, dan sedikit jingga keemasan. Sebuah kawanan burung layang-layang sedang ia ciptakan, terbang bebas menuju matahari yang terbit dengan gagah. Kebebasan, itulah satu kata yang selalu berputar di benaknya setiap kali ia memegang kuas. Matanya yang teduh menyipit, fokus pada detail sapuan kuas terakhir. Rambut hitam panjangnya yang diikat seadanya, bergoyang pelan saat angin pagi menyapanya lembut. Ia adalah gadis yang menyatu dengan ketenangan. Dunianya adalah warna, kanvas, dan mimpi-mimpi yang ia tuangkan dalam diam. Baginya, melukis bukan sekadar hobi, melainkan cara untuk bernapas, cara untuk berbicara saat bibirnya terkunci. Sedang melukis surga lagi, Anin. Suara lembut itu memecah keheningan, namun tidak mengejutkannya. Anindita tersenyum tanpa menoleh. Ia sudah hafal langkah kaki dan aroma hasket minyak yang selalu menemani kehadiran pria itu. Reza berdiri di belakangnya, menatap kanvas itu dengan tatapan kagum yang tulus. Tangannya yang selalu diwarnai noda cat dan tanah liat, dengan lembut menyentuh pundak Anindita. Setiap surga yang kulukis, selalu ada kamu di dalamnya, Mas. Balas Anindita lirih, pipinya bersemu merah. Reza tertawa kecil. Suara tawanya hangat seperti mentari pagi. Ia adalah seorang seniman dari Jalan Braga. Dunianya adalah keramaian jalanan, sketsa-sketsa wajah orang asing, dan patung-patung yang ia bentuk dengan sepenuh jiwa. Berbeda dengan Anindita yang menyukai ketenangan, Reza justru menemukan inspirasi di tengah hiruk-pikuk. Namun, perbedaan itulah yang menyatukan mereka. Di hadapan Anindita, Reza selalu menemukan kedamaiannya. Lukisan ini indah sekali, puji Reza. Burung-burung itu, mereka sepertinya tidak punya beban. Karena mereka bebas, Mas. Mereka bisa terbang kemanapun mereka mau, tanpa ada yang menahan, jawab Anindita. Tatapannya menerawang sejenak, melampaui kanvas di hadapannya. Reza mengerti tatapan itu. Ia menarik sebuah kursi kecil dan duduk di samping Anindita. Suatu hari nanti, kita akan seperti itu. Kita akan punya galeri kecil kita sendiri. Tempat di mana lukisanmu dan patungku bisa bercerita tanpa perlu dinilai dengan harga. Tempat di mana kita bisa hidup dari seni, dan hidup untuk seni. Bersama. Anindita menoleh, menatap wajah Reza yang teduh. Wajah yang selalu menjadi rumah baginya. Hanya itu yang aku inginkan. Melukis dengan tenang, bersamamu, bisiknya. Janji itu terasa begitu nyata, begitu dekat untuk digapai. Di bawah langit Dago yang cerah, cinta mereka terasa begitu murni, begitu kuat, seakan tak ada satupun kekuatan di dunia yang mampu merusaknya. Mereka tidak tahu bahwa badai terbesar dalam hidup mereka sedang dalam perjalanan menuju gerbang rumah yang tenang itu. Sore harinya, saat Anindita kembali dari membeli cat di kota, suasana rumahnya terasa aneh. Pintu depan sedikit terbuka, dan hening yang menyambutnya bukanlah hening yang menenangkan. Itu adalah keheningan yang berat, yang mencekik. Dari celah pintu,
Ia bisa melihat ayahnya, Pak Darmawan, duduk di kursi ruang tamu dengan kepala tertunduk. Wajahnya pucat pasi. Peluh membasahi pelipisnya meski udara Bandung sore itu cukup dingin. Dan di hadapan ayahnya, duduk seorang pria parubaya yang belum pernah Anindita lihat sebelumnya. Pria itu mengenakan setelan jas abu-abu yang mahal, sepatunya mengkilap, dan jam tangan di pergelangan tangannya berkilau tertimpa cahaya lampu. Segalanya tentang pria itu menjeritkan kekayaan dan kekuasaan. Di luar, terparkir sebuah sedan hitam legam dengan kaca gelap. Mobil yang begitu kontras dengan jalanan di lingkungan mereka yang bersahaja. Anindita membeku di tempatnya, bersembunyi di balik dinding teras. Ia menajamkan telinganya. Jadi, bagaimana, Darmawan? Suara pria itu terdengar tenang, namun dinginnya menusuk tulang. Angkanya sudah jelas. Hutang pokok ditambah bunganya yang terus berjalan. Kamu tidak mungkin bisa membayarnya. Penjara adalah satu-satunya tujuanmu jika terus seperti ini. Pak Darmawan mengangkat wajahnya. Matanya memerah, penuh keputusasaan. Beri saya waktu lagi, Pak Hartono. Saya mohon, saya akan berusaha sekuat tenaga. Pak Hartono tersenyum tipis, senyum yang tidak mencapai matanya. Waktu tidak akan mengubah apa-apa. Tapi, aku ini orang yang baik hati. Aku akan memberimu sebuah solusi. Solusi yang akan melunasi semua hutangmu. Bahkan aku akan memberimu modal usaha baru. Secercah harapan muncul di wajah Pak Darmawan. Benarkah, Pak? Apa itu? Pak Hartono mencondongkan tubuhnya sedikit. Matanya yang tajam seolah menembus dinding dan menatap lurus ke arah Anindita yang bersembunyi. Aku tahu kamu punya seorang putri, katanya pelan. Setiap kata jatuh seperti batu. Putraku satu-satunya, Baskara, belum lama ini melihatnya di sebuah pameran seni. Dan dia menyukainya. Jantung Anindita seakan berhenti berdetak. Dunia di sekelilingnya mulai berputar. Aku tidak meminta uangmu, Darmawan, lanjut Pak Hartono dengan nada final. Lupakan semua hutang itu. Sebagai gantinya, serahkan putrimu, Anindita, untuk menikah dengan Baskara. Hening. Suara jangkrik di taman terdengar memekakan telinga. Anindita menutup mulutnya dengan kedua tangan, menahan jeritan yang mendesak keluar dari paru-parunya. Ia melihat bahu ayahnya bergetar hebat. Ia mendengar suara ayahnya yang patah, memohon, dan merendahkan diri. Tapi ia juga mendengar nada tak terbantahkan dari suara Pak Hartono. Itu bukanlah sebuah tawaran. Itu adalah sebuah perintah. Sebuah vonis yang baru saja dijatuhkan. Bukan untuk ayahnya, tetapi untuknya. Kanvasnya tentang burung-burung yang terbang bebas kini terasa seperti sebuah lelucon yang kejam. Langit di atas dago pakar yang tadi pagi terasa begitu indah, kini seolah runtuh menimpanya. Mobil sedan hitam itu akhirnya pergi, meninggalkan keheningan yang 1000 kali lebih berat daripada sebelumnya. Debu jalanan yang beterbangan terasa seperti sisa-sisa harapan yang dihancurkan. Di ruang tamu, Pak Darmawan masih terpaku di kursinya. Sosoknya ringkih seolah menua 10 tahun dalam 1 jam. Bahunya yang dulu tegap, kini terkulai lemas, menanggung beban malu dan kegagalan yang tak terhingga. Ia tidak berani mengangkat wajahnya, seolah lantai keramik di bawah kakinya adalah satu-satunya hal di dunia yang sanggup ia tatap. Perlahan, Anindita melangkahkan kakinya dari balik dinding. Setiap langkah terasa seperti menginjak pecahan kaca. Ia mendekati ayahnya, berdiri dalam diam di sisinya. Udara di antara mereka terasa begitu padat, penuh dengan kata-kata yang tak terucap dan isak tangis yang tertahan. Ia ingin marah, ia ingin berteriak, menanyakan mengapa ayahnya tega mempertaruhkan kebahagiaannya. Namun, saat melihat punggung ayahnya yang bergetar hebat, semua amarah itu menguap, berganti menjadi rasa iba yang menyayat hati. Ayahnya adalah pahlawannya, pilar hidupnya, dan kini pilar itu sedang retak di hadapannya. Anin. Suara Pak Darmawan akhirnya terdengar, serak dan putus-putus. Maafkan Bapak, maafkan bapakmu yang tidak berguna ini. Bapak sudah gagal. Gagal sebagai kepala keluarga, gagal sebagai seorang ayah. Anindita berlutut di samping kursi,
Tangannya yang gemetar terulur untuk menggenggam tangan ayahnya yang dingin. Bapak jangan bicara seperti itu. Bagaimana Bapak tidak bicara seperti ini? Isaknya. Air mata akhirnya tumpah. Bapak sudah menjualmu. Nak, Bapak menjual masa depanmu untuk menutupi kesalahan Bapak sendiri. Ya Allah, dosa apa yang telah Bapak perbuat? Melihat kehancuran total di mata ayahnya adalah pukulan terakhir bagi Anindita. Di momen itu, perangnya berakhir. Pertarungan antara cintanya pada Reza, mimpinya untuk bebas, melawan baktinya sebagai seorang anak. Dan ia tahu, siapa yang harus ia menangkan. Jiwanya sendiri terasa terbelah dua. Namun ia tahu, ia tidak akan sanggup hidup tenang melihat ayahnya hancur seperti ini. Beban ini, biarlah ia yang menanggungnya. Ia menarik napas panjang, mengumpulkan sisa-sisa kekuatan yang ia miliki. Suaranya terdengar begitu tenang, begitu datar, seolah bukan berasal dari dirinya sendiri. Sebuah ketenangan yang mengerikan. Jika ini bisa membuat Bapak tenang, ucapnya lirih, menatap lurus ke mata ayahnya yang basah. Jika ini bisa mengangkat beban dari pundak Bapak, Anin ikhlas. Kata, ikhlas, itu keluar dari bibirnya. Tetapi terasa seperti racun yang membakar kerongkongannya. Pak Darmawan menatapnya tak percaya. Lalu secercah kelegaan yang mengerikan melintas di wajahnya. Segera diikuti oleh gelombang rasa bersalah yang lebih besar. Ia menarik putrinya ke dalam pelukan yang erat dan gemetar. Anakku, anak baik. Isaknya di puncak kepala Anindita. Maafkan Bapak, maafkan Bapak. Anindita memejamkan mata. Membalas pelukan itu dengan kaku. Ia tidak menangis. Rasanya air matanya sudah kering. Atau mungkin jiwanya sudah terlalu beku untuk merasakan kesedihan. Di dalam pelukan ayahnya, ia merasa seolah sedang memeluk kuburannya sendiri. Beban di pundak ayahnya mungkin telah terangkat. Tetapi beban itu kini berpindah seluruhnya ke pundaknya. Menjadi sebuah belenggu yang akan ia bawa seumur hidup. Malam itu juga, ia meminta izin untuk bertemu Reza, untuk yang terakhir kalinya. Ia memilih sebuah kafe kecil di sudut Jalan Braga, tempat di mana mereka sering menghabiskan waktu, menggambar di buku sketsa yang sama sambil berbagi secangkir bandrek. Tempat yang menyimpan begitu banyak tawa dan mimpi mereka. Reza sudah menunggunya. Senyumnya terkembang saat melihat Anindita datang. Namun, senyum itu perlahan memudar saat ia melihat wajah gadis di hadapannya. Wajah Anindita pucat, dan matanya yang biasanya berbinar kini tampak seperti dua telaga yang keruh dan dalam. Kamu kenapa, Anin? Kamu sakit? Tanya Reza cemas. Tangannya terulur hendak menyentuh dahi Anindita, namun Anindita sedikit menghindar. Anindita menelan ludah. Tenggorokannya terasa kering. Aku mau bicara sesuatu, Mas. Mereka duduk dalam keheningan yang canggung. Reza menunggunya dengan sabar. Namun rasa cemas mulai merayapi hatinya. Mas, Anindita memulai. Suaranya nyaris tak terdengar. Sepertinya, kita tidak bisa bersama lagi. Dunia Reza seakan berhenti berputar. Ia menatap Anindita, mencoba mencari secercah kebohongan di matanya. Tapi yang ia temukan hanyalah kekosongan. Apa maksudmu, Anin? Kamu bercanda, kan? Ini tidak lucu. Aku tidak bercanda, kata Anindita, memaksakan suaranya agar tetap stabil, meskipun hatinya sedang menjerit. Kita harus berhenti sampai di sini. Tapi kenapa? Desak Reza. Suaranya mulai bergetar karena tidak percaya. Kenapa tiba-tiba begini? Apa aku melakukan kesalahan? Katakan padaku. Anin, apapun itu, kita bisa perbaiki bersama. Anindita menggeleng pelan. Ia tidak berani menatap Reza. Bukan kamu, Mas. Ini aku. Ia menggigit bibirnya, mencari-cari kebohongan yang cukup kejam untuk membuat Reza membencinya, untuk membuat perpisahan ini lebih mudah bagi pria itu. Kita terlalu berbeda. Mimpiku sudah berubah. Berubah? Ulang Reza. Nadanya terdengar terluka. Mimpi yang mana yang berubah? Mimpi galeri kecil kita? Mimpi melukis sampai tua bersamaku? Sejak kapan itu berubah?
Setiap pertanyaan Reza adalah belati yang menusuk jantung Anindita. Ia harus mengakhirinya sekarang, sebelum pertahanannya runtuh. Ia berdiri dari kursinya. Aku akan menikah, ucapnya cepat. Kata-kata itu keluar seperti desisan. Reza tertegun. Wajahnya pucat pasi. Menikah? Dengan siapa? Sejak kapan? Anindita, lihat aku. Anindita tidak menjawab. Ia hanya berbalik dan mulai berjalan pergi, meninggalkan Reza yang terpaku di kursinya. Setiap langkah terasa seperti menyeret beban 1.000 kilogram. Ia bisa mendengar Reza memanggil namanya. Suara pria itu terdengar pecah dan penuh keputusasaan. Ingin sekali ia berbalik, berlari, dan menangis di pelukan Reza, menceritakan semuanya. Tapi ia tidak bisa. Melindungi Reza dari kebenaran yang pahit adalah satu-satunya cinta yang bisa ia berikan sekarang. Ia terus berjalan, menyusuri trotoar Jalan Braga yang ramai. Namun ia merasa menjadi orang paling kesepian di dunia. Ia tidak menoleh ke belakang. Di belakangnya, ia telah meninggalkan seluruh hidupnya, seluruh kebahagiaannya, dan satu-satunya pria yang pernah menempati relung hatinya. Pengorbanan itu telah sempurna. Kini, ia berjalan sendirian menuju takdirnya yang gelap. Hari-hari setelah perpisahan itu berlalu dalam kabut kelabu. Kuas-kuas milik Anindita tergeletak bisu di sudut kamarnya, tertutup lapisan debu tipis. Kanvas yang setengah jadi, yang dulu menggambarkan burung-burung bebas, kini berdiri menghadap dinding, seolah malu untuk menunjukkan mimpinya yang telah patah. Anindita lebih banyak mengurung diri. Ia bergerak seperti bayangan di rumahnya sendiri. Makannya tak banyak, bicaranya pun hanya seperlunya. Setiap sudut rumah yang dulu terasa hangat, kini seolah ikut merasakan duka dan kehilangan yang ia rasakan. Hingga suatu sore, ayahnya masuk ke kamarnya dengan ragu-ragu. Pak Darmawan terlihat sudah lebih rapi, mencoba menampilkan wajah yang lebih tegar, sebuah topeng yang Anindita tahu betul isinya. "Anin, bersiaplah," kata ayahnya pelan. "Malam ini kita akan makan malam bersama keluarga Pak Hartono. Untuk perkenalan resmi dengan Nak Baskara." Anindita hanya mengangguk, tanpa ekspresi. Perkenalan. Sebuah kata yang terdengar begitu normal, namun baginya terasa seperti sebuah istilah untuk serah terima barang. Ia tidak membantah, tidak bertanya. Jiwanya sudah terlalu lelah untuk melawan. Ia hanya berjalan menuju lemari, memilih sebuah gaun sederhana berwarna pucat, warna yang paling mewakili suasana hatinya. Ia merias wajahnya tipis, cukup untuk menyamarkan lingkaran hitam di bawah matanya, cukup untuk membuatnya terlihat hidup, meskipun di dalam ia merasa sudah mati. Restoran itu terletak di kawasan Ciumbuleuit, di sebuah gedung tinggi dengan pemandangan kerlip lampu kota Bandung yang terhampar seperti permadani bintang. Tempat itu adalah definisi kemewahan. Dengan lampu kristal yang menggantung megah, pelayan yang bergerak nyaris tanpa suara, dan denting pelan alat makan perak yang menyentuh piring porselen. Ini adalah dunia yang asing bagi Anindita. Sebuah dunia yang membuatnya merasa kecil dan tidak pada tempatnya. Mereka diantar ke sebuah ruang privat. Pak Hartono sudah menunggu bersama istrinya, seorang wanita parubaya dengan perhiasan yang berkilauan. Tak lama kemudian, Baskara masuk. Anindita melihatnya untuk pertama kali. Pria itu tinggi dan tegap. Wajahnya tampan dalam artian yang tajam dan angkuh. Ia mengenakan kemeja dari merek ternama yang Anindita tahu harganya bisa membiayai cat lukisnya selama setahun. Ia berjalan dengan keyakinan diri yang berlebihan. Senyumnya sopan namun tidak ada kehangatan di dalamnya. "Selamat malam, Om, Tante." Sapanya kepada orang tua Anindita. Lalu matanya beralih kepada gadis itu. Matanya menelusuri Anindita dari ujung rambut hingga ujung kaki, bukan dengan tatapan kekaguman, melainkan tatapan seorang kolektor yang sedang menilai aset barunya. "Jadi, ini Anindita." Anindita hanya menunduk, menyambut uluran tangannya yang terasa dingin. Jabatannya kuat dan singkat. Transaksi pertama telah dimulai. Makan malam itu terasa seperti sebuah pertunjukan sandiwara yang canggung. Pak Hartono dan Baskara mendominasi percakapan. Mereka membicarakan bisnis, saham, rencana ekspansi properti di kawasan Lembang,
dan tentu saja, rencana pernikahan mereka. Kata-kata seperti, pesta termegah tahun ini, tamu-tamu penting, dan liputan media, meluncur dengan mudah dari mulut mereka. Anindita dan ayahnya lebih banyak diam, sesekali mengangguk atau menjawab pertanyaan singkat. Anindita merasa dirinya bukan subjek, melainkan objek yang sedang dibicarakan. Di tengah percakapan, Baskara menoleh padanya, mencoba menariknya dalam obrolan. Jadi, ayah saya bilang kamu suka melukis, katanya. Nadanya sedikit merendahkan. Hobi yang bagus. Cocok sekali untuk mengisi waktu luang seorang istri nanti. Hati Anindita mencelos. Gairah hidupnya, napasnya, dunianya, baru saja disebut sebagai hobi pengisi waktu luang. Ia hanya tersenyum tipis. Sebuah senyum kosong yang tidak mencapai matanya. Iya, jawabnya singkat. Baskara tampaknya tidak menyadari ironi itu. Ia melanjutkan, nanti akan saya siapkan studio pribadi untukmu di rumah kita. Yang paling modern dan lengkap. Kamu bisa melukis apapun yang kamu mau. Tawaran itu terdengar seperti sebuah kemurahan hati, namun bagi Anindita, itu terdengar seperti membangun sangkar emas terindah untuk seekor burung yang sayapnya telah dipatahkan. Apa gunanya studio termewah di dunia jika inspirasinya telah direnggut paksa? Sebagai puncak dari malam penuh kepalsuan itu, Baskara memberikan sebuah kotak beludru berwarna biru tua kepada Anindita. Ini, hadiah kecil sebagai tanda perkenalan kita. Dengan tangan gemetar, Anindita membukanya. Di dalamnya, terbaring sebuah kalung berlian yang cahayanya menyilaukan mata. Indah, mahal, dan dingin. Sangat dingin. Itu bukanlah hadiah dari hati. Itu adalah cap kepemilikan. Sebuah penanda bahwa ia kini adalah bagian dari inventaris keluarga Hartono. Terima kasih, bisiknya. Suaranya nyaris hilang. Ia tidak sanggup menatap benda itu lama-lama. Rasanya berat. Seperti belenggu pertama yang dikalungkan di lehernya. Baskara, dengan egonya yang besar, salah mengartikan keheningan Anindita sebagai rasa takjub yang luar biasa, dan senyum puas terukir di wajahnya. Di perjalanan pulang, keheningan menyelimuti mobil tua ayahnya. Pak Darmawan mencoba mencairkan suasana. Baskara, dia anak yang baik, bukan? Sopan. Dia pasti akan menjagamu dengan baik, nak. Anindita tidak menjawab. Ia hanya memalingkan wajahnya ke jendela, menatap lampu-lampu kota yang kini terlihat seperti jeruji-jeruji raksasa yang mengurungnya. Keesokan harinya, mimpi buruk itu menjadi nyata. Rumahnya yang tenang kini diserbu oleh orang-orang asing. Perancang busana, perencana pernikahan, ahli dekorasi, dan koki. Mereka datang silih berganti, membawa buku-buku tebal berisi contoh kain, model gaun, dan menu makanan. Mereka berbicara dengan cepat, menggunakan istilah-istilah yang tidak Anindita mengerti. Mereka berbicara padanya, tapi seolah menembus dirinya. Nona lebih suka tema rustik atau klasik glamour? Tanya seorang perencana pernikahan dengan antusias. Anindita hanya menatapnya kosong. Terserah. Bagaimana dengan gaunnya? Model A-line dengan taburan mutiara dari Eropa atau model ball gown yang lebih megah? Tanya perancang busana sambil menyodorkan beberapa sketsa. Saya ikut saja, jawab Anindita lirih. Ia menjadi boneka pasrah yang diatur dan didandani. Mereka menariknya ke butik-butik termewah di Bandung, memintanya mencoba gaun demi gaun. Hingga akhirnya, ia berdiri di hadapan sebuah cermin besar, mengenakan gaun pengantin putih yang luar biasa indah. Gaun itu bertabur ribuan mutiara kecil yang berkilauan di bawah cahaya lampu. Potongannya pas di tubuhnya, membuatnya tampak anggun dan sempurna. Semua orang di ruangan itu menatapnya dengan napas tertahan, memuji kecantikannya. Tetapi saat Anindita menatap bayangannya di cermin, ia tidak mengenali siapa yang ada di sana. Ia melihat seorang wanita cantik dengan mata yang mati. Seorang asing yang mengenakan gaun terindah untuk menuju ke pemakamannya sendiri. Butiran mutiara yang dingin itu terasa menusuk kulitnya, dan berat gaun itu seolah menekan dadanya, membuatnya sulit bernapas. Bayangan di cermin itu tersenyum, tetapi senyumnya adalah senyum yang paling menyedihkan di dunia.
Seminggu menjelang hari pernikahan, tekanan di rumah kecil itu mencapai puncaknya. Telepon berdering tanpa henti. Para perencana hilir mudik seolah rumah itu adalah markas komando mereka. Dan setiap percakapan selalu berujung pada satu hal, yaitu hari besar yang akan segera tiba. Di tengah semua kekacauan itu, Anindita semakin tenggelam dalam keheningannya. Ia menjadi lebih pucat, lebih kurus, dan seringkali terbangun di tengah malam dengan jantung berdebar kencang dan napas yang sesak. Suatu sore, Dr. Budi, dokter tua yang telah merawat keluarga mereka sejak Anindita masih kecil, datang berkunjung. Alibinya adalah untuk memeriksa tekanan darah Pak Darmawan. Namun matanya yang bijak dan penuh pengalaman langsung tertuju pada Anindita yang sedang duduk di teras, menatap kosong ke arah taman. Setelah memeriksa Pak Darmawan, Dokter Budi memintanya untuk berbicara empat mata di ruang tamu. Wajahnya serius. Darmawan, mulainya dengan nada pelan namun tegas. Aku tidak datang ke sini sebagai doktermu, tapi sebagai sahabat lamamu. Aku melihat putrimu, dan aku khawatir. Pak Darmawan menghela napas. Dia hanya gugup. Bud, semua calon pengantin pasti merasakan hal yang sama. Dokter Budi menggeleng pelan. Ini bukan sekadar gugup. Kamu tahu betul kondisi Anindita. Jantungnya tidak sekuat kelihatannya. Sejak kecil, ia tidak boleh mengalami stres atau tekanan emosional yang berlebihan. Dan apa yang kulihat di matanya sekarang, itu bukan kegugupan, itu keputusasaan. Kamu yakin dia siap untuk semua ini? Pertanyaan itu menusuk tepat ke jantung Pak Darmawan. Rasa bersalah yang coba ia kubur dalam-dalam, kini mencuat kembali ke permukaan. Tapi semuanya sudah terlambat. Undangan telah tersebar, perjanjian telah dibuat, dan roda raksasa ini tidak mungkin dihentikan lagi. Dia akan baik-baik saja, desis Pak Darmawan, lebih untuk meyakinkan dirinya sendiri. Setelah menikah, Baskara akan merawatnya. Hidupnya akan terjamin. Dia akan bahagia. Semua akan baik-baik saja. Dokter Budi menatap sahabatnya dengan pandangan iba. Ia tahu, tidak ada lagi yang bisa ia katakan. Peringatannya jatuh di telinga yang tuli, telinga yang telah ditulikan oleh hutang dan keputusasaan. Ia hanya bisa berdoa dalam hati, semoga firasat buruknya tidak menjadi kenyataan. Hari pernikahan pun tiba. Pagi itu, kamar Anindita disulap menjadi salon pribadi. Tim perias wajah dan penata rambut bekerja dengan cekatan, mengubah wajahnya yang pucat menjadi kanvas sempurna. Alas bedak menutupi kulitnya yang kusam, perona pipi memberikan rona palsu, dan garis mata yang tajam membuat matanya terlihat lebih besar, namun tetap saja kosong. Rambutnya disanggul dengan rumit, dihiasi untayan melati putih yang wanginya terasa memabukkan. Ibunya duduk di sudut ruangan, sesekali menyeka air mata dengan ujung kebayanya. Air mata itu adalah air mata yang membingungkan, campuran antara haru melihat putrinya tampak begitu cantik, dan duka samar yang tak terucapkan saat melihat sorot mata anaknya yang telah kehilangan cahayanya. Anindita hanya pasrah. Ia membiarkan tubuhnya didandani, dirapikan, dan diubah menjadi sosok yang tidak ia kenali. Ia merasa seperti boneka pajangan yang sedang disiapkan untuk sebuah etalase. Saat seorang penata rias memintanya tersenyum, ia mencoba menarik sudut bibirnya, namun yang terbentuk adalah sebuah lengkungan kaku yang menyedihkan. Di tengah proses itu, ia merasakan dadanya sedikit sesak, sebuah tekanan yang familiar. Ia memejamkan mata sejenak, mengambil napas dalam-dalam, dan menyembunyikan rasa sakit itu di balik topeng riasan yang tebal. Lokasi pernikahan adalah sebuah ballroom di hotel termewah di pusat kota Bandung. Ribuan tangkai mawar putih dan lili menghiasi setiap sudut ruangan. Lampu-lampu kristal raksasa menggantung di langit-langit tinggi, membiaskan cahaya ke segala arah. Ratusan tamu undangan, yang terdiri dari para pejabat dan pebisnis terkemuka, memenuhi ruangan, suara percakapan mereka berdengung seperti lebah. Semuanya adalah sebuah panggung sandiwara termegah, dan ia adalah pemeran utamanya. Saat pintu ballroom terbuka, semua mata tertuju padanya. Diiringi alunan musik yang lembut, ia berjalan di atas karpet merah. Lengan kanannya menggamit lengan ayahnya yang gemetar. Anindita memaksa kakinya untuk melangkah dengan mantap,
Meskipun rasanya ia sedang berjalan di atas paku. Di ujung sana, Baskara menunggunya di depan meja akad nikah. Pria itu tampak gagah dan berkuasa dalam setelan jas putihnya. Senyum kemenangan terpatri di wajahnya. Ia melihat Anindita, pengantinnya yang cantik, trofi terbesarnya, dan ia merasa menjadi pria paling beruntung di dunia. Ia tidak melihat kerapuhan di balik gaun itu. Ia tidak mendengar jeritan sunyi di balik senyum tipis itu. Anindita duduk di samping Baskara. Di hadapan penghulu dan para saksi, prosesi sakral itu dimulai. Suara sang penghulu yang memberikan nasihat pernikahan terdengar seperti dengungan jauh. Hingga tiba saatnya. Saya terima nikah dan kawinnya Anindita Larasati binti Darmawan. Dengan mas kawin tersebut, dibayar tunai. Suara Baskara terdengar begitu lantang, begitu percaya diri, tanpa sedikit pun keraguan. Dan kemudian, suara para saksi yang menggema di seluruh ruangan. Sah! Satu kata itu, terasa seperti palu godam yang menghantam dadanya. Segel telah dipasang. Takdirnya telah terkunci. Resmi sudah ia menjadi milik Baskara Hartono. Selama resepsi, ia dan Baskara berdiri di atas pelaminan yang megah, menerima ucapan selamat yang tak ada habisnya. Senyum palsu terus menempel di wajahnya. Tangannya bergerak secara mekanis untuk menyalami para tamu. Pesta ini begitu riuh. Namun Anindita merasa tuli. Di tengah lautan wajah-wajah asing yang tersenyum padanya, matanya tanpa sengaja menyapu ke sudut terjauh di dekat pintu keluar. Jantungnya seakan berhenti berdetak. Di sana, nyaris tersembunyi di dalam bayang-bayang, ia melihat sosok yang begitu ia kenal. Zah. Pria itu berdiri kaku, mengenakan kemeja batik sederhana yang tampak lusuh di tengah kemewahan pesta. Wajahnya adalah topeng penderitaan yang tak terlukiskan. Mata mereka bertemu hanya untuk sepersekian detik. Sebuah momen singkat yang terasa seperti keabadian. Di dalam tatapan Reza, Anindita melihat dunianya yang hancur, cinta mereka yang terkoyak, dan sebuah pertanyaan tanpa suara. Mengapa? Sebelum Anindita bisa bereaksi, sosok itu berbalik dan menghilang di telan keramaian. Itu nyata. Bukan halusinasi. Hantu dari kehidupannya yang telah mati, datang untuk menyaksikan penguburannya. Sayang, kamu melamun. Bisik Baskara di telinganya. Tangannya merangkul pinggang Anindita dengan posesif. Lihat, semua orang mengagumi kita. Anindita tidak mendengarnya. Genggaman tangan Baskara terasa membakar kulitnya. Kilatan lampu kamera menyilaukan matanya. Riuh tepuk tangan dan tawa para tamu terdengar memekakan. Di tengah semua kemegahan itu, yang bisa ia rasakan hanyalah gema dari tatapan Reza yang hancur dan dinginnya cincin kawin yang melingkar di jarinya. Cincin itu terasa lebih berat dari semua belenggu di dunia. Pertunjukan publik ini hampir usai. Dan ia tahu, tragedi yang sesungguhnya akan segera dimulai. Pesta akhirnya usai. Gemerlap lampu, denting gelas, dan riuh tawa para tamu perlahan memudar, berganti dengan keheningan panjang koridor hotel yang mewah. Dengan langkah yang terasa mantap dan penuh kemenangan, Baskara menuntun Anindita memasuki kamar pengantin mereka, sebuah presidential suite yang luasnya hampir menyamai luas rumah Anindita. Ruangan itu sempurna. Karpetnya tebal dan lembut, perabotannya elegan, dan dari jendela kaca yang terbentang dari lantai hingga langit-langit, pemandangan kota Bandung di malam hari tampak seperti lautan permata. Di tengah ruangan, sebuah ranjang super besar telah menanti. Permukaannya ditaburi kelopak mawar merah dan putih, membentuk pola hati yang ironis. Wangi bunga lili yang pekat memenuhi udara, terasa begitu manis hingga memualkan. Baskara melepaskan genggaman tangannya dan tertawa lega. Hah, akhirnya selesai juga sandiwara melelahkan itu. Sekarang, hanya ada kita berdua, sayang. Ia membuka sebotol sampanye mahal dengan suara letupan yang memecah kesunyian. Buihnya meluap. Sama seperti egonya yang meluap-luap. Ia menuangkannya ke dalam 2 gelas kristal, sambil terus berbicara tentang rencana bulan madu mereka ke Eropa, tentang rumah baru mereka yang sedang dibangun, tentang masa depan cerah yang telah ia rancang. Anindita tidak mendengarkan. Ia berjalan perlahan ke arah jendela. Punggungnya menghadap Baskara. Tangannya yang dingin terulur,
melepaskan kalung berlian yang terasa mencekik lehernya. Ia meletakkan benda berkilauan itu di atas meja dengan pelan, seolah sedang meletakkan sebuah beban yang sangat berat. Tatapannya kosong, menembus kaca jendela, menatap kerlip lampu kota yang kini tampak seperti mata-mata yang mengawasinya di dalam sangkar emas ini. Merasa diabaikan, Baskara berhenti berbicara. Ia meletakkan gelasnya dan berjalan mendekati Anindita. Nada suaranya yang tadi riang, kini berubah menjadi lebih berat, lebih menuntut. Malam ini adalah malam yang spesial, Anindita. Setidaknya tatap aku saat aku bicara. Ia mengulurkan tangan untuk menyentuh bahu Anindita yang berbalut gaun pengantin. Saat ujung jarinya hampir menyentuh kain sutra itu, Anindita tersentak dan menghindar. "Jangan sentuh aku." Suara itu lirih, namun tajam seperti silet. Di dalam ruangan yang hening, kata-kata itu terdengar seperti sebuah ledakan kecil. Untuk pertama kalinya sejak mereka bertemu, Anindita menunjukkan penolakan yang terbuka. Baskara tertegun sejenak, lalu tertawa kecil, tawa yang dipaksakan. Ia menganggapnya sebagai rasa malu seorang pengantin. "Ayolah, Anindita. Kita sudah sah menjadi suami istri. Ini adalah malam pertama kita. Hakku dan kewajibanmu." Kata kewajiban itu adalah percikan api yang menyulut sumbu terakhir dalam diri Anindita. Ia akhirnya berbalik. Wajahnya yang sejak tadi pucat dan pasrah, kini menyiratkan sesuatu yang lain. Matanya yang kosong kini menyala dengan api keputusasaan yang membara. "Pernikahan ini mungkin sah di atas kertas dan di hadapan semua orang, Baskara," ucapnya. Suaranya bergetar menahan gejolak. "Tapi di mataku, ini adalah penjara. Dan kau adalah sipirnya." Wajah Baskara langsung mengeras. Senyumnya lenyap seketika. "Jaga ucapanmu. Aku sudah berbaik hati menyelamatkan keluargamu dari kehancuran." Anindita tertawa. Sebuah tawa yang terdengar begitu sinis, begitu menyakitkan, hingga membuat Baskara merasa tidak nyaman. Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. Namun itu adalah air mata kemarahan, bukan kesedihan. "Menyelamatkan?" ulang Anindita. Nadanya penuh cemooh. "Kau tidak menyelamatkan. Kau membeli. Kau datang dengan tumpukan uangmu dan menawarkannya seolah kau adalah dewa penolong. Kau membeli kehormatan ayahku. Kau membeli kebahagiaanku. Dan kau pikir malam ini kau bisa menagih tubuhku." Ia melangkah maju. Sorot matanya yang menyala menantang tatapan Baskara yang mulai dipenuhi amarah. "Tapi ada satu hal yang tidak akan pernah bisa kau beli dengan semua uangmu itu, Baskara. Satu hal yang tidak akan pernah menjadi milikmu, sampai kapanpun." "Apa itu?" geram Baskara. Egonya sebagai seorang pria dan penguasa kini benar-benar terluka. Anindita menatap lurus ke mata suaminya, mengucapkan kata-kata pamungkasnya dengan penekanan yang mematikan. "Hatiku." Hening sesaat. Hanya suara napas mereka yang tegang yang terdengar. "Aku menikah denganmu," lanjut Anindita. Suaranya kini bergetar hebat. Luapan emosi yang ia tahan selama berminggu-minggu akhirnya meledak. "Tapi hatiku tidak akan pernah menjadi milikmu. Hatiku sudah mati sejak hari aku dipaksa menerima lamaranmu. Hatiku telah terkubur bersama satu-satunya pria yang benar-benar kucintai." Pengakuan itu adalah tamparan paling keras yang pernah diterima Baskara seumur hidupnya. Wajahnya memerah karena amarah dan penghinaan. Semua kesabaran dan kepura-puraan yang ia tampilkan lenyap sudah. Ia maju dan mencengkeram lengan Anindita dengan kasar. "Aku tidak peduli dengan hatimu," raungnya. Matanya memancarkan kilat kemarahan murni. "Aku tidak peduli dengan pria manapun. Malam ini, di sini, kau adalah milikku seutuhnya." Saat cengkeraman itu mengencang, saat kata-kata kejam itu menghantamnya, sesuatu di dalam diri Anindita patah. Bukan hanya jiwanya, tapi juga tubuhnya. Ekspresi wajahnya berubah drastis. Api di matanya mendadak padam, digantikan oleh keterkejutan dan rasa sakit yang tak terhingga. Napasnya tercekat di tenggorokan. Matanya yang tadi menantang, kini terbelalak ngeri. Ia mencengkeram dadanya dengan tangan yang bebas,
seolah ada sesuatu yang meremas jantungnya dari dalam. Anin? Baskara melepaskan cengkeramannya, bingung dan kaget melihat perubahan yang begitu tiba-tiba. Wajah Anindita menjadi pias dalam sekejap. Anindita tidak bisa menjawab. Mulutnya terbuka, mencoba mengambil udara, namun paru-parunya menolak. Lututnya lemas. Di hadapan mata Baskara yang terbelalak ngeri, tubuh Anindita luruh ke lantai. Ia jatuh tanpa daya di antara kelopak-kelopak mawar yang berserakan. Gaun pengantinnya yang indah terhampar di sekelilingnya seperti kain kafan. Tubuhnya sempat kejang hebat selama beberapa detik. Lalu diam. Sepenuhnya diam. Kamar pengantin yang mewah itu kini senyap sunyi. Kata-kata kasar Baskara masih terasa menggema di udara. Di lantai, terbaring pengantinnya yang cantik, dengan mata terbuka menatap langit-langit, namun tanpa kehidupan. Baskara berdiri membeku. Tangannya yang tadi mencengkeram dengan kasar, kini tergantung lemas di sisinya. Syok. Tidak percaya. Ia telah mendapatkan apa yang ia inginkan. Ia telah memenangkan pertarungan. Namun di hadapannya, hadiah kemenangannya terbaring tak bernyawa. Keheningan di kamar pengantin itu pecah oleh satu teriakan. Sebuah teriakan yang parau, penuh ketidakpercayaan dan horor yang memuncak. Anindita. Baskara yang tadinya membeku, kini tersadar dari syoknya. Ia berlutut, mengguncang tubuh yang sudah tak merespons itu dengan kasar. Anin, bangun. Jangan bercanda. Kubilang bangun. Wajahnya yang tadi memerah karena amarah, kini pucat pasi karena panik. Ia menempelkan telinganya ke dada Anindita. Hening. Tidak ada detak jantung. Tidak ada napas. Hanya kebisuan yang mematikan. Kepanikan buta menguasainya. Ia berlari keluar kamar, berteriak-teriak di koridor yang sepi, memanggil bantuan dengan suara yang tidak ia kenali sebagai suaranya sendiri. Dalam sekejap, kekacauan pun terjadi. Staf hotel yang panik, petugas keamanan, dan akhirnya seorang dokter yang dipanggil darurat. Semua berhamburan masuk ke dalam suite mewah yang kini telah berubah menjadi tempat kejadian yang tragis. Di tengah semua hiruk-pikuk itu, Baskara hanya bisa berdiri di sudut ruangan, menatap nanar saat tim medis berusaha melakukan pertolongan pertama, sebuah usaha yang ia tahu sia-sia. Waktu seolah berjalan lambat. Ia melihat gaun pengantin Anindita yang indah, kelopak mawar yang berserakan, dan wajah damai Anindita yang mengerikan. Kami sudah berusaha semaksimal mungkin, ucap sang dokter beberapa saat kemudian, dengan nada penuh penyesalan. Beliau sudah tiada. Serangan jantung akut. Sepertinya dipicu oleh tekanan emosional yang luar biasa hebat. Dokter itu menatap Baskara dengan sorot mata bertanya. Apakah almarhumah memiliki riwayat penyakit jantung? Pertanyaan itu menghantam Baskara seperti palu. Riwayat penyakit jantung? Ia tidak tahu. Ia tidak tahu apa-apa tentang wanita yang baru beberapa jam lalu sah menjadi istrinya itu. Ia tidak tahu apa makanan kesukaannya, apa warna favoritnya, atau apa ketakutan terbesarnya. Ia hanya tahu bahwa ia menginginkannya, dan kini ia telah kehilangannya dengan cara yang paling brutal. Saat pihak berwenang mulai mengambil alih, Baskara berjalan lunglai seperti robot. Matanya tanpa sengaja tertuju pada sebuah koper kecil milik Anindita yang tergeletak di dekat lemari. Di atasnya, ada sebuah buku sketsa kecil dengan sampul kain yang lusuh. Didorong oleh rasa penasaran yang aneh, ia mengambil buku itu. Dengan tangan gemetar, ia membukanya. Halaman pertama adalah sketsa Dago Pakar di pagi hari. Halaman berikutnya, sketsa bunga-bunga liar. Lalu, puluhan halaman berikutnya dipenuhi oleh satu wajah yang sama, dari berbagai sudut. Wajah seorang pria yang tersenyum tulus, tertawa lepas, dan menatap dengan sorot mata penuh cinta. Wajah Reza. Digambar dengan begitu banyak detail dan perasaan, hingga Baskara bisa merasakan cinta yang Anindita tuangkan dalam setiap goresan pensil. Ia terus membalik halaman demi halaman, hatinya semakin diremas. Dan di halaman terakhir, sketsanya belum selesai. Sebuah gambar seekor burung dengan sayap yang patah, sedang terjatuh dari langit yang gelap. Di bawahnya, hanya ada satu kata yang tertulis dengan goresan gemetar. Ikhlas.
Buku sketsa itu terjatuh dari tangannya. Itulah dia. Hati yang Anindita katakan tidak akan pernah bisa ia beli. Seluruh dunia Anindita yang penuh warna, cinta, dan mimpi, ada di dalam buku kecil itu. Dan ia, dengan keangkuhan dan keserakahannya, telah merenggut paksa sang pelukis dari dunianya. Penyesalan yang dingin dan tajam mulai merayap, menusuknya dari dalam. Pemakaman itu berlangsung sederhana, diiringi isak tangis lirih di rumah keluarga Anindita. Suasananya begitu kontras dengan pesta pernikahan megah beberapa hari yang lalu. Langit Bandung pun seolah ikut berduka, menumpahkan gerimis yang tak kunjung reda. Pak Darmawan tampak seperti pria yang telah kehilangan jiwanya, hancur lebur oleh rasa bersalah yang akan ia pikul seumur hidupnya. Baskara datang, mengenakan setelan hitam yang mahal, namun ia tampak seperti orang asing. Ia berdiri jauh di belakang kerumunan, terisolasi dalam dunianya sendiri yang kini hampa. Dari kejauhan, ia melihat Reza. Pria itu tidak menangis meraung-raung. Ia hanya berdiri diam di bawah pohon rindang. Wajahnya basah oleh air hujan dan air mata yang mengalir tanpa suara. Tatapan mereka sempat bertemu sesaat. Tidak ada kebencian di mata Reza. Hanya ada sebuah kehampaan yang begitu luas, sebuah kesedihan yang begitu dalam, yang entah kenapa terasa jauh lebih menghakimi daripada amarah sekalipun. 1 tahun berlalu. Sebuah rumah megah berdiri dengan angkuh di salah satu kawasan elit Bandung. Rumah itu adalah mahakarya arsitektur modern, dingin, dan sempurna. Itulah rumah yang Baskara bangun untuk Anindita. Di dalamnya, semua perabotan mahal tertata rapi, tak tersentuh. Tinggi. Baskara sering menghabiskan waktunya di satu ruangan. Sebuah studio melukis paling canggih, dengan jendela kaca besar yang menghadap ke taman. Kanvas-kanvas kosong masih terbungkus plastik. Ket-ket aneka warna tersusun rapi di rak, tak pernah disentuh. Ruangan yang ia siapkan sebagai sangkar emas itu, kini menjadi penjara pribadinya. Satu-satunya benda yang sering ia sentuh adalah buku sketsa kecil dengan sampul kain yang lusuh itu. Ia membukanya ke halaman terakhir, menatap gambar burung bersayap patah yang jatuh dari langit. Ia telah mendapatkan segalanya. Kekayaan yang melimpah, rumah termegah, dan status sosial yang tak tergoyahkan. Tapi setiap malam, di dalam kesunyian rumahnya yang megah, ia selalu dihantui oleh kata-kata terakhir Anindita, oleh tatapan kosong di mata Reza, dan oleh dinginnya cincin kawin yang masih ia simpan di dalam laci. Belenggu hutang itu memang telah lunas. Namun kini, belenggu baru telah tercipta. Belenggu penyesalan abadi yang mengikat jiwa Baskara, di dalam istananya yang paling megah dan paling sepi. Selesai. Demikian akhir dari cerita, Belenggu Mawar Putih. Semoga ada pelajaran berharga yang bisa kita petik bersama dari kisah tragis Anindita, Baskara, dan Reza. Kisah ini mengajarkan kita bahwa cinta sejati, kebahagiaan, dan rasa hormat tidak akan pernah bisa dibeli dengan uang atau dipaksakan dengan kekuasaan. Keangkuhan dan keinginan untuk memiliki seseorang sebagai trofi hanya akan berujung pada kehancuran, bukan hanya bagi orang lain, tetapi juga bagi diri sendiri. Setiap manusia memiliki hati dan kehendak bebasnya masing-masing. Memaksakan kehendak kita pada orang lain, sama artinya dengan merenggut kemanusiaan mereka. Pada akhirnya, penyesalan akan menjadi belenggu terberat. Sebuah penjara tak terlihat yang jauh lebih menyiksa daripada kemiskinan sekalipun. Dukung kami. Jika teman-teman suka dengan cerita ini dan ingin terus mendukung channel kami, jangan lupa untuk meninggalkan jejak ya. Klik tombol like jika cerita ini menyentuh perasaan kalian. Berikan komentar kalian di bawah tentang apa yang kalian rasakan, pelajaran apa yang kalian dapat, atau siapa karakter yang paling membekas di hati kalian. Dan yang paling penting, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan cerita-cerita kami selanjutnya. Setiap dukungan dari kalian sangat berarti bagi kami untuk terus berkarya. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa di cerita berikutnya.